Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang materi mata kuliah Sistem Manajemen K3. Pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir yang merupakan pembahasan penutup dalam mata kuliah SMK 3. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mulai dari sejarah SMK 3, paradigma SMK 3, pendahuluan-pendahuluan tentang apa itu SMK 3, penerapannya dalam SMK 3, aturan-aturan atau regulasi-regulasi pemerintah yang berlaku mengenai SMK 3, hingga pada elemen-elemen SMK 3 yang total keseluruhannya berjumlah 12 elemen, dan ada 166 kriteria yang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjut dengan masing-masing jumlah kriteria pada setiap tingkatannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang SMK 3, dan ini merupakan pembahasan penutup, sehingga setelah pembahasan ini tidak ada lagi pembahasan lanjutan tentang mata kuliah SMK 3. Pokok bahasan dalam materi ini adalah penilaian pemenuhan SMK 3. Ini adalah materi terakhir di mana seluruh elemen-elemen yang ada di SMK 3 diperiksa, diuji, dan dicocokkan kesesuaiannya, sehingga bisa dibuatlah laporan tentang penerapan SMK 3 yang sudah dilakukan pada suatu perusahaan. Baik, kita akan masuk ke materi tentang penilaian pemenuhan. Akan saya share materinya. Kita share dulu materinya supaya bisa terlihat. Oke, ini dia materinya. Sistem manajemen K3. Akan saya full screen bisa biar lebih mudah melihatnya. Baik, ini dia materi tentang SMK 3, yaitu penilaian pemenuhan SMK 3. Nah, setelah semua elemen-elemen dan kriteria-kriteria dilakukan pemeriksaan, berdasarkan namanya audit, sesuai dengan tingkatan pemenuhannya, apakah itu perusahaan dalam tingkat awal, ataukah tingkat transisi, ataukah tingkat lanjut, maka dibuatlah laporan. Nah, laporan ini tampilan mukanya seperti ini. Laporan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja, kemudian nama perusahaannya, ya misalkan namanya ABCB, ABCDE, ya kita sebut saja PT ABCDE, dan ini sebagai nama perusahaan. Kemudian untuk unit kerjanya, unit kerja mana yang diperiksa. Kalau misalkan unit kerja itu adalah unit Departemen Safety, maka cantumkan di sini unit kerja Departemen Safety atau Safety Department, atau biasanya kalau perusahaan disebut sebagai HSE Department, Health Safety and Environment Department. Jadi cantumkan. Kemudian nama tempat kerja yang diaudit, misalkan lokasinya di mana tempat kerjanya, apakah di site, apakah di kantor utama, apakah di kantor cabang,
tinggal dicantumkan saja di sini ya, di kolom ini. Baru kemudian ditentukan apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baru menerapkan SMK 3. Kalau baru kita kategorikan sebagai perusahaan tingkat awal. Namun apabila yang perusahaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pada pemeriksaan sebelumnya sudah pernah dilakukan audit SMK 3, maka perusahaan tersebut masuk kategori perusahaan transisi ataukah perusahaan tingkat lanjutan atau tingkat lanjut yang menerapkan keseluruhan dari 166 kriteria dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Kemudian laporan ini diberi nomor, ya, diberi nomornya sesuai dengan kaidah penomoran yang berlaku di perusahaan. Kemudian juga cantumkan nama-nama siapa saja yang menjadi tim auditor. Misalkan ada 5 orang, ya cantumkan nama-nama penyelenggara audit independennya. Misalkan audit independennya adalah audit internal, dan siapa-siapa nama orang yang menjadi auditornya dicantumkan di sini. Ini di halaman muka. Dan kemudian laporan ini juga didistribusikan pertama ya kepada tempat yang dilakukan audit. Kemudian kementerian atau dinas tenaga kerja, kemudian juga nama penyelenggara auditnya, dan dinas-dinas lain yang membidangi masalah ketenaga kerjaan sebagai bentuk laporan audit. Nah, kalau misalkan laporan itu hanya bersifat audit internal, maka laporan ini tidak perlu diteruskan hingga ke kementerian atau ke dinas tenaga kerja. Jadi cukup ditujukan kepada direksi atau kepada pucuk pimpinan perusahaan atau pada manajemen, top level manajemen perusahaan. Ini adalah lembar awal, jadi cover letternya seperti ini. Ini bentuk laporan, halaman judulnya seperti ini. Baik, kemudian ini adalah contoh formulir hasil dari audit dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang seperti saya sebutkan tadi di awal, kepada mereka yang berkepentingan terhadap audit ini untuk kemudian ditindaklanjuti apabila ada temuan ketidaksesuaian dari perencanaan K3 dengan pelaksanaan setelah dilakukan audit. Cantumkan nomornya, nomor laporannya, kemudian tanggal laporannya, dan jenis pekerjaannya apa. Misalkan jenis pekerjaannya adalah audit SMK 3, tapi bidang apa? Misalkan tentang pemenuhan standar keselamatan penggunaan alat pelindung diri, misalkan. Nah, beri nomor pekerjaannya. Kemudian cantumkan juga nama tempat di mana diaudit, lokasi auditnya, dan cantumkan juga ringkasan dari hasil laporan atau temuan-temuan yang sudah ditemukan pada saat dilakukannya audit. Cantumkan juga halaman keberapa dari total berapa halaman, kemudian distribusikan kemana saja, dan siapa auditornya. Cantumkan sini ketua auditornya, dan juga bila dipandang perlu bisa dicantumkan juga tim auditnya. Nah, ini adalah ringkasan laporan. Kemudian di bawah sini nanti akan diberikanlah ringkasan-ringkasan temuan-temuan tentang ketidaksesuaian, andai kata terjadi ketidaksesuaian pekerjaan dari perencanaan terhadap pelaksanaan di lapangan, terus bagaimana tindak lanjutnya, kemudian bagaimana aspek-aspek yang harus dipenuhi terhadap ketidaksesuaian tersebut. Ini halaman isinya atau kontennya ya. Nah, juga dilanjutkan lagi
dicantumkan waktu dan siapa yang bisa dihubungi. Saat pertemuan awal, pada saat meeting pertama kali, saat diselenggarakannya meeting untuk audit, waktunya kapan, ya, tanggal berapa, jam berapa, dan di mana tempatnya. Bila ada keterangan, cantumkan keterangan di sini, dan cantumkan juga orang yang bisa dihubungi, ya, atau contact personnya, atau departemennya, atau bagian dari perusahaan yang bisa dihubungi pada saat melakukan pertemuan awal. Jadi ini harus lengkap. Pertemuan awal itu seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, bahwa namanya audit itu tidak ada pekerjaan yang bersifat dadakan. Semua harus terstruktur, sistematis, dan terencana. Jadi pertemuan itu harus dibuat, pertemuan awalnya dihadiri oleh siapa saja orang-orang di perusahaan yang berkepentingan dalam pemeriksaan audit. Kemudian lagi untuk pemeriksaan dan penilaian kriteria, kapan waktunya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, keterangannya bila Anda dibutuhkan, cantumkan di sini, dan siapa saja contact person atau narasumber, narahubung yang bisa dihubungi untuk bisa menjelaskan tentang pemeriksaan dan penilaian kriteria. Dan yang ketiga itu pertemuan terakhir, yaitu pertemuan atau rapat atau meeting terakhir, membahas tentang temuan hasil audit. Nah, temuan hasil audit ini dipaparkan, kemudian juga dijelaskan. Sini saya cantumkan waktunya, kapan dilaksanakannya, tanggal berapa, jam berapa dilaksanakannya, apa saja keterangannya andai kata ada, dan penghubung atau narahubungnya atau contact person-nya siapa saja, baik bisa dicantumkan nama orang, bisa juga dicantumkan departemen atau unit kerjanya. Nah, ini dibuat juga laporannya, nomor laporan, tanggalnya, nomor pekerjaannya, lokasi pekerjaannya, jumlah halaman lembar pada pemeriksaannya ada berapa halaman, sampai jumlah berapa halaman, kemudian didistribusikan kepada siapa saja, dan juga cantumkan ketua tim auditor, berikut juga nama auditor yang melaksanakannya. Nah, ini dijadikan satu dokumen, mulai dari halaman depan, cover letternya, kemudian kegiatan-kegiatan auditnya, hasil temuan-temuannya, dan pelaksanaan auditnya, kriteria-kriteria yang terpenuhi, yang tidak terpenuhi apa, kemudian dijelaskan semua, dibuat secara tertulis oleh tim auditor. Tim auditor. Nah, baru masuk ke daftar kriteria audit dan pemenuhannya. Di sini ada tabel, ya, dicantumkan nomor, ada beberapa kolom, ada kolom nomor, kolom kriteria, kolom non available atau tidak berlaku, kolom pemenuhannya apakah dia sesuai atau tidak sesuai, kalau tidak sesuai apakah dia kategorinya mayor atau kategori minor, ya. Nah, kategori mayor dan kategori minor ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah SMK 3. Apa itu kategori mayor, apa kategori minor, ya. Kategori mayor itu andai kata ada yang ketidaksesuaian pemenuhan secara menyeluruh. Sementara kalau minor ini ada beberapa kriteria yang tidak terlaksanakan, namun secara keseluruhan masih terlaksanakan. Ya. Baik, nah baru cantumkan di sini, cantumkan nomor kriterianya. Ya, mulai dari kriteria 1.1.1 sampai dengan yang terakhir, ya, kriteria nomor 16.5.6. Yang terakhir nomor kriteria. Ini hanya contoh saja. Hanya contohkan sekedar sampai dengan nomor 3. Namun pada pelaksanaannya, pencantuman nomor kriteria ini akan disesuaikan dengan jumlah kriteria yang ada pada SMK 3, yaitu sebanyak 166 kriteria. 166 kriteria.
Nah, ada kriteria yang berlaku, ada kriteria yang tidak berlaku. Andai kata tidak berlaku, tinggal diconteng saja tidak berlaku. Nah, kenapa tidak berlaku? Bisa saja ini terjadi karena perusahaan yang diaudit tersebut masih taraf pada tingkatan awal, sehingga dia hanya memenuhi 100 eh, hanya memenuhi 164 kriteria saja. Jadi ada beberapa kriteria yang tidak digunakan atau tidak dipakai, ya, tidak berlaku. Sementara kalau untuk transisi itu ada 122 kriteria, dan sementara untuk perusahaan tingkat lanjut itu 166 kriteria. Jadi disesuaikan dengan tingkat perusahaannya, tingkatan penerapannya. Apakah dia penerapannya tahap awal, apakah tahap transisi, apakah tahap lanjut. Jadi ada beberapa kriteria yang eh, berlaku, ada yang tidak berlaku. Nah, secara detailnya bisa dilihat di lampiran pada PP 50 tahun 2012 yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, baru cantumkan kesesuaiannya, apakah sesuai atau tidak sesuai. Ya, kalau misalnya sesuai, tidak sesuai, cantumkan saja ini terdapat kesesuaian. Kalau tidak sesuai, cantumkan juga terdapat ketidaksesuaian. Apa ketidaksesuaiannya? Kemudian cantumkan apakah masuk kategori mayor, apakah masuk kategori minor. Nah, setiap kriteria yang terpenuhi itu mendapatkan nilai skor 1. Sedangkan kriteria yang tidak terpenuhi akan mendapatkan nilai skor 0. Jadi untuk kriteria-kriteria, jadi pada saat pemeriksaan, pada saat audit, ya, kita teliti semua kelengkapan dokumennya, kehadirannya, kemudian misalkan pemeriksaan tentang APD, kesesuaian APD-nya, laporan APD, laporan pemeriksaan APD, laporan inspeksi harian, inspeksi bulanan, apakah dapat tidak, apakah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan pada SMK 3. Kalau misalkan sesuai, berarti nilai skornya 1. Kalau ada terdapat ketidaksesuaian, dicatat ketidaksesuaiannya, kemudian cantumkan di sini ketidaksesuaiannya, kemudian beri nilai skor 0. Nah, nanti jumlah skor pada setiap elemen kemudian dicatat, ketidaksesuaian setiap kriteria dikategorikan dalam ketidaksesuaian mayor atau minor. Ya. Kita disebutkan di sini buat keterangan. Nah, kita lanjut pada pembahasan tentang grafik kriteria pemenuhan. Grafik kriteria pemenuhan. Setelah seluruh kriteria diperiksa, apakah terpenuhi, apakah tidak. Nah, ini contohnya untuk perusahaan tingkat lanjut. Untuk perusahaan tingkat lanjut dengan penerapan wajib 166 kriteria. Ini untuk apa? Kalau yang perusahaan tingkat lanjut 166 kriteria. Misalkan ya, setelah dilakukan pemeriksaan untuk elemen pertama, pembangunan dan pemberian komitmen, setelah diperiksa hanya terpenuhi 21 kriteria saja. Dari seharusnya 26 kriteria. Ini berarti bahwa ada kriteria perusahaan pada saat audit, ada kriteria yang tidak terpenuhi dan tidak dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Misalkan contohnya, misalkan perusahaan ABCDE, dan dia setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata dia hanya memenuhi 21 kriteria saja dari yang seharusnya 26 kriteria. Maka nilainya untuk elemen pertama atau pembangunan dan komitmen, ini
nilainya adalah nilai yang terpenuhi ya, berapa jumlah ini perhitungannya begini. Berapa jumlah kriteria terpenuhi dibagi dengan berapa jumlah kriteria wajib dikalikan dengan 100%. Maka akan didapatkan nilai elemennya. Nah, misalkan di sini perusahaan tadi setelah diaudit terpenuhi 21 kriteria. Sementara wajibnya ada 26. Berarti nilainya 21 dibagi 26 dikali 100 sama dengan 80,77%. 80,77%. Ini untuk elemen yang pertama. Nah, begitu juga untuk elemen kedua. Ini contoh saja ya, untuk strategi pendokumentasian. Ternyata setelah diperiksa dari hasil audit, perusahaan tersebut hanya terpenuhi 10 kriteria saja. Dari yang seharusnya 14 kriteria. 14 kriteria. Ini berarti nilainya atau skor yang didapatkannya senilai 10 dibagi 14 dikali 100 sama dengan 71,43%. Jadi untuk strategi pendokumentasian nilainya 71,43%. Berikutnya lagi untuk elemen ketiga, peninjauan ulang desain dan kontrak. Yang wajib ada 8 kriteria. Setelah dilakukan audit pemeriksaan, ternyata hanya terpenuhi 4 kriteria saja. Ini contoh ya, contoh. Maka nilainya 4 dibagi 8 dikali 100 sama dengan 50%. Kemudian untuk elemen yang kelima, elemen pembelian. Elemen pengendalian dokumen ya. Pengendalian dokumen ini ada, mohon maaf ya, untuk pengendalian dokumen. Untuk elemen keempat, pengendalian dokumen, yang wajib ada 7 kriteria, sementara misalkan contoh terpenuhi hanya 5, berarti 5 dibagi 7 dikali 100%, sama dengan 71,43%. Elemen keempat, contohnya ya, misalkan setelah diaudit hanya terpenuhi 8 kriteria saja, dari yang wajibnya ada 9, berarti 8 dibagi 9 dikali 100% sama dengan 88,89%. Elemen ke-6 tentang keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Nah, untuk elemen ke-6 ini elemen yang paling banyak kriterianya, itu tercantum yang wajib ada 41 kriteria. Sementara yang terpenuhi, contohnya misalkan perusahaan tersebut baru 25 saja yang terpenuhinya. Masih banyak yang belum terpenuhi dia. Berarti nilainya 25 dibagi 41 dikali 100% sama dengan 60,98%. Berikutnya lagi untuk elemen ke-7 tentang standar pemantauan. Untuk standar pemantauan pada perusahaan tingkat lanjut itu ada 17 kriteria wajib. Contohnya perusahaan tersebut hanya terpenuhi 13 saja. Maka 13 dibagi 17 dikali 100% sama dengan 76,47%. Kemudian elemen yang ke-8 tentang pelaporan dan perbaikan. Untuk perusahaan tingkat lanjut ada 9 kriteria wajib, dan contohnya suatu perusahaan setelah diaudit hanya 7 saja terpenuhi. Masih ada 2 yang belum terpenuhi, berarti nilainya 7 dibagi 9 dikali dengan 100%. Nilainya menjadi 77,78%. Berikutnya, untuk elemen ke-9 tentang pengelolaan material dan perpindahannya. Untuk perusahaan tingkat lanjut, ada 12 kriteria wajib. Nah, contoh misalkan satu perusahaan ternyata
dari 12 kriteria wajib, dia memenuhi seluruh kriteria yang ada. Artinya dia perusahaan tersebut sudah memenuhi persyaratan pada kriteria-kriteria yang tercantum dalam SMK 3. Berarti nilainya untuk elemen ke-9 sama dengan 12 dibagi 12 sama dengan 100%. Nah, berikutnya juga untuk elemen ke-10 tentang pengumpulan dan penggunaan jasa. Untuk perusahaan tingkat lanjut itu ada 6 kriteria wajib, dan misalkan contoh satu perusahaan itu hanya terpenuhi 5, berarti untuk elemen ke-10 nilainya 5 dibagi 6 dikali 100% sama dengan 83,33%. Oke, kemudian untuk elemen ke-11. Nah, elemen ke-11 ini hanya berlaku kepada perusahaan pada tingkat lanjut, ya. Kalau untuk tingkat awal dan tingkat transisi masih belum ada diberlakukan. Nah, ini contoh untuk perusahaan tingkat lanjut. Pada audit SMK 3, pada elemen ke-11 tentang audit SMK 3, ini misalkan perusahaan sudah memenuhi 3 kriteria dari 3 kriteria wajib. Ini berarti bahwa perusahaan sudah menerapkan 100%. Kenapa 100%? Berarti nilai 3 pada hasil pemenuhan dibagi dengan 3 kriteria wajib, 3 bagi 3 dikali 100 sama dengan 100%. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan audit SMK 3 dengan baik. Berikutnya lagi untuk elemen ke-12. Elemen ke-12 ini juga elemen yang diperuntukkan kepada perusahaan tingkat lanjut, yaitu tentang pengembangan keterampilan dan kemampuan. Untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan, ini untuk kriterianya ada 14 kriteria wajib. Sementara misalkan contoh suatu perusahaan itu hanya menerapkan 12 saja, masih ada 2 yang belum terpenuhi, berarti nilainya 12 dibagi 14 dikalikan dengan 100%. Berarti nilainya 85,73%. Nah, setelah ini didapatkan nilainya, ya, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen 12 didapatkan semua angka-angkanya, baru dijumlahkan. 26 tambah 14, 8, 7, tambahkan semua menjadi 166 kriteria. Ini kriteria wajib dalam SMK 3 untuk perusahaan tingkat lanjut. Nah, bagaimana pemenuhannya? Nah, pemenuhannya tinggal hitung saja. 21 tambah 10 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 25 tambah 13 tambah 7 tambah 12 tambah 5 tambah 3 tambah 12 total sama dengan 125 kriteria terpenuhi. Nah, berapa skor akhirnya dari hasil audit? Skor akhirnya adalah 125 ini dibagi dengan 166 dikalikan dengan 100%. Jadi nilai akhirnya tercapai perusahaan dengan skor 75,30%. Nah, ini skor akhirnya. Jadi artinya dari 12 elemen ini secara keseluruhan perusahaan sudah mencapai skor 75,30%. Nah, untuk memudahkan menyimak dan mempelajari tentang scoring pada SMK 3 ini, nah bisa dibuat grafik, ya, grafik seperti ini. Nah, umumnya biasa digunakan grafik bentuknya seperti sarang laba-laba, ya, grafik sarang laba-laba. Atau kalau dalam ini bisa digunakan Microsoft Excel, ya, menggunakan grafik radar, grafik radar. Grafik radar pada Microsoft Excel bentuknya seperti ini.
Nah, ini buat saja ada 12 kriteria dari atas ini 1 sampai 2, mulai dari pembangunan kurang komitmen sampai dengan pengembangan kemampuan. Ini cantumkan sini, berarti yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini adalah kriterianya. Nah, bukan kriteria, ini adalah elemennya. Ada 12 elemen. Jadi yang angka yang di luar dari grafik sarang laba-laba ini adalah angka yang menunjukkan nomor elemen 1 sampai dengan elemen ke-12. Kemudian dari titik tengah sampai ke titik paling luar, ya, dari titik tengah sampai titik paling luar, ini dibagi beberapa segmen. Ini menunjukkan berapa persentase pemenuhan dari setiap elemen yang terpenuhi. Jadi ini adalah grafik garis-garis yang di dalam ini seperti sarang laba-laba ini adalah persentase pemenuhannya. Nah, sekarang kita plot saja, kita plot ya. Misalkan nomor 1, nilainya 80,77%. Berarti ini grafik nomor 1, ini angka dari 0 di sini sampai dengan 100, ini 0, 20, 40, 60, 80, 100. Berarti nilai 80. Nah, titik di sini. Masuk titik di sini ya. Terus kemudian lagi untuk elemen kedua. Elemen kedua 71,43%. Nah, kita masuk dari sini 0, ini 20, 40, 60, 80, ini 100, berarti 71 di sini. Kemudian nanti untuk elemen yang ketiga, nilainya 50%. Nah, garis ini adalah garis elemen ketiga. Cari saja untuk persentase 50. Ini 0, 20, 40, berarti 50 di sini. Ya, 50. Lalu kemudian untuk elemen keempat, nilainya 71,43%. Nah, ini elemen keempat. Ini 0, ini 20, 40, 60, berarti 70 di sini. 70. Kemudian elemen kelima, 88,88%. 0, 20, 40, 60, 80. Nah, kira-kira di sini. 88,89%. Elemen kelima untuk elemen pembelian. Begitu seterusnya ya, dan elemen keenam seterusnya. Nah, jadi dari titik-titik yang ada ini, titik ini dihubungkan semua dari elemen 1 hubungkan ke elemen kedua, elemen ketiga, elemen ketiga hubungan ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, 9, 10, 11, 12 dan kembali lagi ke elemen 1. Sehingga nanti akan didapatkan garis di bagian dalam ini. Ini adalah garis yang menunjukkan pemenuhan dari kriteria yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan. Makin nilainya garis yang di dalam ini makin keluar dan mendekati garis lingkaran, berarti perusahaan tersebut makin bagus penerapan SMK 3-nya. Namun apabila garis di dalam ini makin mendekati titik pusatnya, apabila garis ini mendekati titik pusatnya, ini menandakan bahwa perusahaan tersebut buruk atau lemah dalam penerapan SMK 3. Jadi banyak sekali yang harus diperbaiki. Jadi lihat saja dari grafik ini. Jadi melihat dengan grafik ini akan mudah untuk diamati apakah suatu perusahaan tersebut sudah memenuhi kriteria pada elemen-elemen di SMK 3 atau tidak. Lihat saja pada grafiknya. Makin keluar grafiknya, mendekati titik luar dan mendekati bentuk lingkaran, berarti perusahaan tersebut makin bagus dalam penerapan SMK 3. Makin garisnya ini mendekati titik pusat, kemudian
bentuknya tidak beraturan, garis lingkarannya tidak beraturan, ya, misalnya benjol-benjol seperti ini menandakan bahwa ada yang tidak sesuai pemenuhannya. Berarti perusahaan tersebut harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen K3. Nah, grafik ini adalah grafik pemenuhan kriteria, akan jauh lebih mudah untuk melihat apakah perusahaan tersebut menerapkan SMK 3, apakah belum. Lihat dari grafiknya saja. Jadi dengan grafik sudah bisa terwakili semuanya. Kalau ingin lihat detailnya, rinciannya, maka lihat pada laporan hasil temuan. Apa saja yang harus ditindaklanjuti, apa saja yang harus diperbaiki. Oke, baik. Ini tadi grafik tentang pemenuhan kriteria SMK 3. Oke, berikutnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang pengkategorian dalam pencapaian penerapan SMK 3. Di sini disebutkan bahwa ya, untuk perusahaan tingkat awal yang menerapkan 64 kriteria, perusahaan dikategorikan kurang kalau nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 59%. Oke, ini seperti nilai ya tadi, nilai dari pencapaian sebelumnya. Kalau nilainya tuh berkisar 60 sampai 84%, berarti penerapannya baik. Sementara andai kata nilainya itu 85 sampai 100%, berarti perusahaan tersebut melakukan penerapan SMK 3 dengan memuaskan. Sama saja dengan kategori tingkat transisi, 122 kriteria. Perusahaan dikatakan kurang, andai kata nilai yang didapatkannya kurang dari 59%, sampai dengan 59%. Kemudian masuk kategori baik kalau nilainya berkisar antara 80 sampai dengan 84, dan kategori memuaskan apabila nilainya 85% ke atas. Begitupun untuk perusahaan dengan kategori tingkat lanjut dengan menerapkan 166 kriteria, dikatakan kurang kalau nilainya di bawah 60%, dikatakan baik kalau menerapkan 60 sampai 84% atau di bawah 85%, dan dikatakan memuaskan kalau nilainya di atas 85%. Nah, berdasarkan tabel penilaian tingkat penerapan SMK 3 di atas, terdapat contoh penerapan sebelumnya perusahaan dengan 166 kriteria atau kategori lanjut mendapatkan nilai 75,30%. Contohnya tadi ya. Oke, contohnya tadi. 100 berapa? Ini dia. Nah, ini dia. 75,30% ya, yang ini. 75,30%. Sehingga perusahaan tersebut dikategorikan masuk kategori apa? Kategori baik. Kenapa kategori baik? Kita lihat di sini, ada penerapan 166 kriteria. Dan di sini ada 166 kriteria untuk perusahaan tingkat lanjut. Nilainya berapa? 75,30. Berarti masuk dalam kolom ini. Karena nilainya masih berkisar antara 60 sampai dengan 84%. Berarti perusahaan tersebut sudah menerapkan SMK 3 dengan baik. Tapi belum mencapai penerapan memuaskan.
Ini berarti perusahaan tersebut setelah diaudit harus ada upaya perbaikan. Harus ada upaya perbaikan. Agar nanti pada saat audit berikutnya tidak lagi baik, tapi memuaskan. Atau jangan sampai turun menjadi kurang, karena nilainya kurang dari 60%. Nah, ini tadi jumlah bagaimana kita menghitung, mengkategorikan perusahaan tersebut, apakah sudah baik, apakah masih kurang, apakah sudah memuaskan dalam menerapkan kriteria-kriteria dalam sistem manajemen K3. Nah, kalau ini contohnya, perusahaan itu masuk kategori baik. Namun, baik saja tidak cukup. Ya, dalam SMK 3, baik saja tidak cukup. Harus sampai dengan memuaskan. Pada audit berikutnya harus memuaskan. Kalau masih baik juga, berarti tidak ada upaya perbaikan. Harus memuaskan. Dan memuaskannya harus dipertahankan terus. Sampai pada audit berikutnya lagi, audit berikutnya lagi, dan masuk kategori memuaskan. Nanti seterusnya. Andai kata setelah audit ternyata tingkat pencapaiannya malah turun, nah berarti ada sesuatu. Ada yang tidak bersesuaian. Itu harus dirombak. Kadang-kala ada manajemennya diganti, orang-orangnya diganti, prosedurnya diganti, kemudian direksinya bisa diganti karena tidak menerapkan SMK dengan baik. Ini contohnya masuk kategori baik, tapi belum memuaskan. Oke, baik, selesai. Itu tadi penjelasan saya tentang materi penilaian pemenuhan SMK 3. Penilaian SMK 3. Jadi ini sebagai wujud laporan akhir dalam perusahaan menerapkan kriteria-kriteria yang harus diikuti dalam menerapkan standar 3. Dan perlu diingat, saya ulang lagi, bahwa tidak semua perusahaan itu mampu menerapkan 166 kriteria. Nah, untuk itu perusahaan dibagi menjadi 3, ya, ada tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjut. Kalau tingkat awal hanya 64 kriteria, berarti ada kriteria-kriteria yang tidak berlaku. Sementara untuk tingkat transisi ada 122 kriteria, itu juga berarti ada beberapa kriteria yang tidak berlaku. Sementara kalau 166 kriteria untuk tingkat lanjut, itu berarti bahwa seluruh kriteria itu berlaku untuk diperiksa. Jadi periksanya akan mendapatkan apakah dia nilainya kurang, apakah baik, apakah memuaskan. Jadi ingat saja untuk perhitungan kurang itu mulai dari 0 sampai dengan kurang dari 60%. Kemudian untuk baik itu 60% ke atas sampai dengan kurang dari 85%. Dan untuk tingkat memuaskan itu 85% sampai dengan 100%. Oke, itu tadi penjelasan saya. Saya kembali lagi, share screen-nya saya tutup. Oke, baik. Itu tadi penjelasan saya tentang materi pada pokok bahasan penilaian pemenuhan SMK 3. Dan materi ini juga merupakan materi penutup dalam mata kuliah SMK 3. Dan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dalam satu semester ini kita sudah membahas tentang sistem manajemen K3 mulai dari pendahuluan, ya, elemen, paradigma, sejarah, dan seterusnya sampai ke penilaian pemenuhan. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan ini.
Semoga bermanfaat mata kuliah ini dan semoga mahasiswa yang menyimak ini juga bisa memahami tentang apa sebenarnya SMK 3. Saya tutup, mohon maaf andai kata ada yang kekurangan, ada yang salah ucap atau salah kilap-kilapan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.